Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Level yang 3 tadi, ada kekuasaan kita tidak punya, kemudian mulut kita tidak sanggup, maka ambil yang ketiga. Yang ketiga, kita membenci hal itu, dan mudah-mudahan dengan kebencian kita terhadap hal itu, kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ini yang dilakukan Yahudi. Mereka setuju dan membantu Aus dan membantu Khazraj supaya mereka ribut satu sama lainnya. Gara-gara siapa? Yahudi ini. Ya. Sekarang kita lanjut. Wa iyyatukum usara tufaduhu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu. Ini kalimatnya panjang, kita pendekkan jadi dua, Pak. Padahal intinya satu ini, kita pendekkan. Wa iyyatukum usara. Nah, itu dulu, coba. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan. Ya, ini maksudnya apa? Kita harus memahami, jangan pahami tawanannya. Ketika kelompok Aus dan Khazraj bertempur satu sama lainnya, ada yang kalah, ya. Kalau kalah kan jadi budak, kalah kan jadi tawanan. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika Aus dan Khazraj bertempur, ini kita jangan terbayang. Ketika kita membaca terjemahan, kita membayangkan Yahudi ribut satu sama lainnya. Yahudi anak karu satu sama lainnya, Pak. Anak sama kitanya mukmin karu satu sama lainnya. Bagaimana mau bisa membantu saudara kita kalau kita saja ribut satu sama lainnya? Hal-hal lupa ke karu nih, Pak. Urang tanpa temayang pe karu. Yahudi anak karu Yahudi. Cuma mereka mengompor-ngompori orang lain supaya apa? Bisa menguasai tempat itu. Sehingga Aus dan Khazraj karu tapi ya karu yang giuse pada kampungnya. Ya. Yang membuat seperti itu siapa? Itulah Yahudi. Makanya Allah mengatakan wa iyyatukum usara. Ketika Aus dan Khazraj, bukan Yahudi berperang, Yahudi hendak berperang satu sama lainnya. Ketika Aus dan Khazraj mereka bertempur dan ada yang kalah, ya ini kata Allah. Apa yang tidak benar sama kamu itu? Tufaduhu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Ya, coba dibaca, Pak. Kamu tebus mereka. Ya. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Iya. Maksud kamu tebus begini, kamu bela mereka dan ada sebagian yang diusir. Ya, Mbak. Tergantung siapa yang pendukungnya. Kalau Aus didukung oleh Bani Quraidah, berarti dia yang dukung. Ini begitu juga. Maka setelah kalah diusir. Yang kalah perang Aus dan Khazraj, yang sengsara Aus dan Khazraj, yang dikeluarkan dari Madinah juga Aus dan Khazraj. Sedangkan yang untung adalah Yahudi. 3 Yahudi untung, apa? Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Itu yang untung mereka. Sehingga mereka bisa menguasai Madinah. Hanali urung dalam ini, Pak. Urung khodo hanali. Kalau tahu saya mendung. Kita tinggal di sini sekarang. Nyangkanya perkataan Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nak salah kata Allah di sini, kamu tidak jauh beda seperti mereka yang tidak pernah diturunkan kitab kepada mereka. Lagi orang hanya jelas, Pak. Padahal kalian kan jelas. Kitab Taurat diturunkan kepada kalian. Zabur juga ada, Nabi Daud alaihissalam. Suhuf Ibrahim juga ada, diturunkan kepada kakek kalian, yang diwariskan kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub dan lain sebagainya. Tapi perkataan mudah lagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gambaran Al-Qur'an ini kan tadi dikatakan tadi tuqatilu. Mana tuqatilu? Terus saling membunuh sampai sekarang. Ya. Maka sifat mereka itu sifat pembunuh. Walaupun mereka sendiri tidak membunuh, mereka menyuruh orang lain untuk membunuh satu sama lainnya. Nyatanya itulah Yahudi. Ya, Yahudi. Sudah. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Allah mengatakan tidak boleh keluarin orang dari kampungnya, tidak boleh, kata Allah. Sudah kamu bukan asal dari Madinah. Yahudi kan dari Madinah dia, Pak. Yahudi itu dia kumpul apa? Ada seorang Yahudi bertanya ke Rasulullah, "Ya Muhammad, dari mana orang-orang Bani Israel kok bisa berada di Mesir? Dari mana mereka kok bisa berada di Mesir?" Akhirnya Rasulullah kan bingung juga, Pak. Turunlah firman Allah, "Ya Muhammad, ini jawabannya. Rupanya jawabannya yang pertama masuk ke Mesir itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf masuk ke Mesir. Setelah masuk ke Mesir,
Kan panjang cerita Nabi Yusuf masuk penjara dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Nabi Yusuf itu menjadi khazain yang pegang bendahara raja. Sehingga setelah kejadian lama itu Nabi Yusuf ketemu dengan saudaranya dan mengajak Bani Israel itu, saudara-saudara, untuk masuk ke Mesir. Disitulah menyebar Bani Israel. Sudah menyebar, makanya mereka berpindah-pindah. Setelah itu apa? Mereka dari Mesir karena dikejar oleh Fir'aun 600.000 orang. Inilah cikal bakal Yahudi sekarang ini. Dari 600.000 orang itu, mereka masuk ke Asia melalui Laut Merah yang terbelah menjadi dua. Ke perkampungan namanya perkampungan Tih. Perkampungan Tih tidak ada apa-apa di situ kecuali batu-batu saja, Pak. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi makanya Pak diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka tidak pandai mensyukuri nikmat. Ditutup oleh awan selama 40 tahun sehingga mereka tidak kepanasan, tidak berterima kasih juga. Diturunkan manna wa salwa, di mana turunnya? Di perkampungan Tih setelah Laut Merah itu, Pak. Tidak berterima kasih juga. Diberikan air idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Tidak berterima kasih juga. Secara logika hana mungkin tepi dari batai, tidak berterima kasih juga. Akhirnya Allah mengatakan setelah 40 tahun kalian berada di Tih, sekarang pergi ke Yerusalem, Pak. Ya, ke Yerusalem, pergi ke Palestina. Ketika mereka pergi ke Palestina, hampir sampai ke pintu masuk Palestina, Allah menyuruh pada Nabi Musa, tolong suruh mereka sujud syukur sebentar sebagai rasa terima kasih. Dulu dirongrong oleh Fir'aun, sekarang sudah selamat. Dulu tinggal di perkampungan Tih, tidak dapat apa-apa. Sekarang semua ada di Palestina. Apa kata mereka? Mereka bukan sujud syukur, tapi mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka ketika masuk ke Palestina, itu masuknya bukan dengan sujud syukur, Pak, tetapi apa? Dengan membalikkan tubuhnya, berjalan dengan punggung mereka sebagai rasa menghina Nabi Musa alaihissalam. Ya, menghina Nabi Musa. Akhirnya apa? Fa humur fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Saya berikan penyakit taun, itulah taun yang pertama ya, Pak, kepada mereka, sehingga hampir ribuan orang mati waktu itu, Pak. Kenapa? Karena mengolok-olok Allah dan mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Kehidupan mereka berpindah-pindah. Dari Inan pindah deh, jauh Madinah becut, kanan le, lagi Cina pindah ke no. Jauh gede becut. Maka semua negara Yahudi, Pak, termasuk Madinah itu kan ada Yahudi. Orang yang di dalam Madinah itu dikeluarkan supaya mereka bisa tinggal di situ. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu. Tidak boleh keluarin orang lain dari kampungnya, haram, itu berdosa kata Allah. Ini kampung mereka, kenapa kalian keluarin dari kampung mereka? Ya, walaupun ini untuk Yahudi, tapi ini juga berlaku untuk kita. Artinya apa? Kita jangan jadi seperti Yahudi. Orang lain di kampungnya sendiri kita pompain orang ini supaya ribut satu sama lainnya, supaya kita bisa menguasai tanah dia, menguasai kampung dia. Itu tidak bisa kata Allah. Jadi makanya apa? Jangan jadi seperti Yahudi. Ini kalau kita memahami konteks ayat ini dalam kekinian, Pak. Jadi jangan memahaminya ini kan untuk Yahudi, bahkan Yahudi ini kan Pak, berlaku untuk kita. Maknanya Allah ingin mengatakan jangan jadi lagi pekaten Yahudi, ingin merebut tanah mereka, kalian mengadu domba orang ada di dalam dulu. Setelah kalah kalian usir mereka. Wa huwa muharramun ikhrajuhu. Berdosa keluarkan orang, haram kata Allah Subhanahu wa taala. Igampung kok bersengketa, dro tanya Pak, dapat kacoi, Pak. Kakaru adik abang saling membunuh adik abang. Datang katanya Pak, mahlum lo tanah, kata jok tanya Pak, lagi Yahudi Pak. Jadi setelah meninggal orang tuanya, adik abang karu, Pak, karu. Nyo tanah kelun, hananya baju kelun. Ijak tajak katanya. Nyen tanah tu nya. Tajak lawan gede ya. Anak pupun lawan aju. Mula dua-dua. Setelah mula dua-dua tanah tajak katanya. Nyo bahlum lo mentang baik karu-karu lewat tuan. Bahlum lo ya. Ini haram ini, Pak. Berdosa ini. Kenapa? Orang penduduk kampung kita keluar. Sekarang selanjutnya. Ini masih kepada Yahudi juga, Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil? Ya, ini ada pertanyaan. Cuma ini namanya insya istifham khabari. Sebuah pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban. Tidak butuh jawaban ini, Pak. Ini namanya takrir. Ya, namanya takrir. Ada yang mengatakan namanya ingkar. Kita dengar dulu terjemahannya, coba dibaca. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Ya, ini maksud yang lainnya bukan yang lain Taurat. Di Taurat juga
Taurat itu satu kesatuan. Jadi Allah ingin mengatakan, apakah kamu ingkar, tidak mau mendengar apa yang dikatakan Taurat, dan mau mendengar apa yang dikatakan Taurat, mendengar sebahagian dan menolak sebahagian. Menyona labah ico, ana labah ane ico apa? Nya nembak di dalam Taurat itu. Kita bicara tentang apa? Ekonomi Islam cocok li Al-Qur'an. Ketika bicara tentang hukuman zina, nyampe. Hukuman pertolongan obeci, bahkan hayut. Bunuh yang aja bunuh bahkan necok, nembak. Ini juga sama seperti beriman sebagian, tidak beriman sebagian. Ketika masalah hukum nyocok hukumnya, ketikanya nyampe ya. Pakambe, ramai tahu rumah Medina di rumah raja mendumai. Jadi becoknya mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, itu sama seperti Yahudi. Maka Allah mengatakan kepada Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Iti hamzah ini namanya istifham khabari, maknanya ingkar atau takrir. Maknanya apa? Allah ingin mengatakan kalian itu tidak mau mendengar Taurat. Kalian cuma patuh kepada sebagian saja dan tidak patuh kepada sebagian. Itu maknanya. Jadi bukan istifham butuh kepada jawaban, tidak. Butuh ya dan tidak. Maka namanya istifham khabari. Kalau butuh kepada jawaban namanya istifham insya'i. Ya. Ini nggak butuh jawaban ini. Mereka sudah tahu sendiri jawabannya. Ya. Wa takfuruna bi ba'din. Tapi kalian ingkar kepada sebagian isi Taurat. Sebagian ya hancur. Demikian pula kita Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Al-Quran dari Al-Fatihah juz 1 sampai terakhir, harus yakin semua walaupun belum masuk ke dalam akal kita. Itu mau lakai katanya. Ada beberapa pernyataan Allah nanti tidak masuk dalam akal manusia. Tentang kehidupan setelah mati, itu mau akai. Tentang alam barzakh, itu mau akai sebagian. Tetapi kita terus menerima. Kenapa? Al-Quran ini adalah ilmu yakin. Informasi yang diberitahukan itu informasi yang tidak hoax. Ya, jadi kan informasi hoax tidak, tapi informasi yang benar. Kita lanjut. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kalimatnya panjang ini, tapi tidak apa-apa, coba dibaca dulu. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, Kecuali selain penistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. ya, oke. Ini terjemahan. Tidak ada balasan bagi orang sepertimu itu kecuali kehinaan, kenistaan pada kehidupan dunia. Itu terjemahannya. Allah ingin mengatakan begini, kan pantas kalau saya berikan azab kepada kalian. Pantas enggak, kata Allah? Kalian sudah ingkar kepadaku, kalian tidak mau mengamalkan isi Taurat, kalian sudah mengadu domba orang lain, kalian mengeluarkan orang lain dari kampungnya, kalian itu menolong dalam hal kejahatan, menolong orang lain, mengeluarkan orang lain dari kampungnya. Pantas enggak, kata Allah? Salah enggak kalau saya azab kalian? Salah enggak? Enggak salah, kata Allah. Ya, hanya salah lur, kata Allah. Ya. Maka yang membuat kita hati kita tidak tenang. Nyu hati hana tenang, pekan ya Allah, pekan lur hati bina pekan. Hai kiba kita nyu kedoy, Pak. Yang membuat kita tidak tenang, tidur tidak tenang. Kemudian resah, gelisah kita sendiri, Pak. Kenapa? Kita mentang penyakit lah mati. Pekan penyakit gara-gara kita galak ke kau. Gara-gara kita galak tak domba kau. Maka galak ke kau, waduh domba kau. Kemudian kibrun, sum'ah dan lain sebagainya membuat hati itu tidak tenang. Sehingga hati tidak tenang, kemana saja kita pergi hanya tenang hati, di rumah tutah hati, gara-gara doa katanya. Maka perbaikilah dirimu. Maka begitu juga Allah mengatakan, Yahudi, kenapa saya terus melaknat kalian? Gara-gara apa? Kata kalian berdoa apa? Coba kalian rubah sendiri, coba kalian rubah. Tidak akan saya turunkan azab kepada kalian. Maka makna khizyun di situ ada beberapa tafsiran. Ada khizyun itu dhullun. Dhullun itu apa? Kehinaan. Ada juga khizyun itu apa? Azab. Azab itu apa? Azab di dunia nih. Bagaimana azab Yahudi? Kan mereka masih bisa hidup sekarang, kok nggak diazab oleh Allah? Baru-baru aja dibakar hutan mereka, baru-baru saja. Kenapa tidak dari dulu? Pertanyaan kita kan begitu. Kenapa tidak dihancurkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala? Azab itu ada dua. Yang pertama azab zahir. Azab zahir itu seperti kena penyakit. Azab zahir seperti hilang harta dan lain sebagainya. Itu azab zahir. Atau salah satu anggota tubuh kita itu stroke, Pak, itu azab zahir. Ya, contoh gini, ada seorang pemuda
dia makan dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai pemuda, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Apa jawab dia, Pak? Hanji lo baca lo enggak bisa makan saya. Tangan kanan saya nggak bisa makan. Dikatakan lagi oleh Rasulullah, tangan kananmu tidak bisa berfungsi, nggak bisa, tidak berfungsi dengan saya. Yang bisa tangan kiri saja. Makanya waktu itu tangannya rupanya betul-betul tidak berfungsi lagi. Ya, tangannya tidak berfungsi lagi. Dia kata Rasulullah tidak bisa mengangkat makanan atau apapun dengan tangan kanannya untuk masukkan ke dalam mulutnya. Stroke dia sampai dia meninggal dunia. Ya, ini namanya azab zahir. Yang kedua, azab batin. Batin itu apa? Urusannya dengan hati. Ketakutan itu azab batin. Merasa ketakutan, merasa resah, merasa gundah. Coba lihat Yahudi sekarang. Hanya Pak. Baru aja suara serene, kayo Pak. Sudah takut luar biasa Pak. Ini ada serangan, kamati dia. Mereka ketakutan. Ini hidup dengan ketakutan saja Pak. Ya, ini hidup dengan ketakutan. Artinya apa? Diazab oleh Allah azab batin. Walaupun belum diazab, azab fisik. Azab batin lebih dahsyat dibandingkan azab fisik. Kalau azab fisik, hancur, bangunlah, pedahlah. Oh, hancur bandara, pegatlah, penglah. Tapi kalau sudah azab batin, maknya hanapat biji, kecuali dia kembali lagi, dia bertobat, dia minta maaf, dia tidak mengulangi lagi, maka azab ini akan dicabut oleh Allah. Maka itu azab batin, Pak. Makanya mereka ketakutan, ke sini ketakutan, sana ketakutan, kemana saja takut, mau tidur juga takut, semua takut. Ini azab batin. Jadi makanya jangan sampai, itu makna khizyun di sini, Pak. Khizyun. Jadi makanya kita adu domba go, lagi Yahudi, adu domba go. Apa terpigok dari kampung. Kita bantu kejahatan, kita bantu. Ya. Kita sudah tahu itu kejahatan, jangan kita bantu. Jadi maknanya sudah kita tidak mendukung, apa sudah kita tidak berbuat kejahatan, kita dukung lihat nama begat aja. Main judi ke rumah lu hana apa, lonjo iku pin dek, jo iku pin apa. Main-mainnya juga hana apa, untuk lonjo dek, ya Pak. Lon sumbang in dek, ya. Jadi kejahatan-kejahatan jangan didukung. Kalau didukung seperti Yahudi, kalau seperti Yahudi juga itulah diberikan azab oleh Allah. Illa khizyun. Kenapa saya resah selama ini? Karena kita membantu kejahatan. Kenapa saya susah selama ini tidak bisa tidur? Karena kita mengiyakan setiap kejahatan yang ada. Takut apa? Ya. Anda buat kejahatan kita, takut aja kaji balum paraf. Anda buat tenang dan nalu. Dia mau penjara, tapi bantu dia mau penjara Anda, Pak. Anda buat nalu nih, Pak. Kita lanjut sedikit lagi. Wa yaumal qiyamah yuraduna. Ada yang membaca turaduna, bacaannya dua, kiraannya dua. Ila asyaddil azab. Ya, coba dibaca. Mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Allah tidak. Sudah. Jadi azabnya dua rupanya. Yang pertama di dunia diazab. Apakah azab zahir atau azab batin? Satu. Yang kedua diazab di akhirat. Mana di akhirat? Akhirat jangan kita terpikir neraka saja, tidak. Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang dikatakan akhirat, limadza sumia akhirat? Kenapa dikatakan akhirat? Karena tubuh sudah berpisah dengan roh. Kapan waktu tubuh berpisah dengan roh? Ketika sakaratul maut. Makanya orang yang bermacam-macam itu diazab, di akhirat diazab juga. Maknanya ketika sakaratul maut diazab juga. Ketika masuk ke alam barzah diazab juga. Karena Imam Qurtubi mengatakan akhirat itu masuk alam barzah, masuk juga. Padang mahsyar masuk juga akhirat. Surga masuk akhirat juga. Neraka juga masuk akhirat. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, amma ta'malun. Nah, itu ada dua bacaan. Ada ta'malun, ada ya'malun. Kalau pada ayat sebelumnya kita baca dengan yuraduna, maka ya'malun. Kalau dibaca dengan turaduna, maka ta'malun. Ini makanya nanti ada di sini yuraduna, ada ta'malun. Jadi makanya ada dua bacaan. Yuraduna bisa, ta'malun bisa. Yuraduna bisa, ta'malun bisa. Turaduna bisa, ya'maluna juga bisa. Ya, ini qiraat namanya, Pak, bacaan-bacaan. Wa mallahu bighafilin. Allah tidak lalai apa yang mereka lakukan, apa yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan. Makanya kita jangan bertanya begini nanti, "Pekan na'adzub ya Allah?" Tidak akan ada azab kecuali ada sebabnya. Pasti ada sesuatu hal. Kenapa kau hancurkan kampung itu ya Allah? Ada sesuatu hal, kata Allah. Makanya dihancurkan kampung itu. Kenapa kau turunkan badai ya Allah? Ada satu hal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian. Oleh nabubur oleh ya. Mudah-mudahan ada manfaat.
bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.